Ya pemirsa, mari kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Prabowo kunci deal 440 triliun rupiah dengan Arab. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan bertemu langsung dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS dalam pertemuan hangat di Istana Al Salam. Keduanya menyepakati peningkatan kerjasama strategis di berbagai sektor termasuk investasi, energi, pertahanan, dan juga isu regional. Kunjungan ini juga menjadi peluncuran resmi Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi Indonesia yang akan mempercepat kerjasama antar negara. Kesepakatan bisnis senilai sekitar 440 triliun rupiah pun ditandatangani, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan juga layanan aviasi. Keduanya juga menegaskan pentingnya kemitraan ekonomi jangka panjang serta mendukung negosiasi perdagangan bebas antara Indonesia dan juga negara-negara GCC. Di akhir pertemuan, Prabowo mengundang Pangeran MBS untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Selanjutnya kita ke informasi terpopuler yang kedua, anak Haji Isam borong KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST, pengelola jaringan KFC di Indonesia telah menjual 15% saham miliknya di PT Jagonya Ayam Indonesia atau JAI kepada PT Sangkara Fortuna Nusantara senilai 54,44 miliar rupiah. Transaksi ini dilakukan pada 30 Juni 2025 dengan FAST tetap memegang kendali sebagai pemegang saham mayoritas di JAI sebesar 55%. PT Sangkara sendiri adalah perusahaan baru yang bergerak di bidang perdagangan besar daging ayam dan juga olahan, dan dimiliki oleh Liana Saputri, putri sulung Haji Isam, serta suaminya Putra Rizky Bustaman. Manajemen FAST menyatakan bahwa penjualan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pasokan dan juga memperkuat bisnis peternakan ayam terintegrasi milik JAI. Selain itu, keterlibatan investor baru diharapkan bisa memperluas daya saing dan juga kapasitas finansial JAI dengan tetap mempertahankan posisi sebagai pengendali. FAST menilai langkah ini sebagai strategi memperkuat profitabilitas jangka panjang. Sementara itu, informasi yang ketiga, pemirsa, Malaysia murka, ambalat panas. Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan penting untuk mengelola bersama blok ambalat, wilayah laut kaya sumber daya yang lama menjadi sengketa. Kesepakatan diumumkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim di Jakarta. Keduanya sepakat memulai kerjasama ekonomi sambil menunggu penyelesaian hukum. Presiden Prabowo menekankan bahwa eksploitasi sumber daya akan dilakukan secara adil dan juga menguntungkan kedua negara. Namun keputusan ini memicu reaksi keras dari sejumlah politisi di Sabah, Malaysia yang menuntut penjelasan dari pemerintah pusat. Mereka khawatir kesepakatan dibuat tanpa konsultasi dan membandingkan dengan kontroversi Blok L dan juga M di masa lalu. Perdana Menteri Anwar sendiri menyatakan bahwa tidak ada kendala untuk memulai kerjasama, namun tekanan politik domestik di Sabah kini menambah dinamika baru dalam implementasi perjanjian tersebut. Dan kita langsung ke informasi terpopuler yang keempat, Israel hancurkan rumah sakit Indonesia. Dr. Senior Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas dalam serangan udara Israel bersama dengan beberapa anggota keluarganya. Ia dikenal sebagai satu dari dua ahli jantung terakhir di wilayah tersebut dan kematiannya disebut sebagai kehilangan besar bagi sistem kesehatan Gaza yang sudah porak-poranda. Organisasi Healthcare Workers Watch menyebut Al-Sultan sebagai tenaga medis ke-70 yang tewas dalam 50 hari terakhir akibat serangan Israel. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa menyebut Al-Sultan tidak tergantikan dan kematiannya akan membuat ribuan pasien jantung menderita. Organisasi Healthcare Workers Watch juga mengecam penargetan sistematis terhadap tenaga medis yang dianggap sebagai penghancuran pengalaman dan juga pengetahuan penting di tengah krisis kemanusiaan. Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, sudah ada lebih dari 1.400 tenaga kesehatan telah tewas, termasuk dokter, perawat senior, dan juga tenaga medis muda.